Seringkali orang tua datang ke kami dengan keluhan, anak saya belum bisa bicara, apakah anak saya autis? Apakah anak saya ADHD? Bicara sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi, yaitu menyampaikan isi pikiran dan perasaan kita melalui kata-kata. Apakah bicara merupakan satu-satunya cara kita untuk berkomunikasi? Tentunya tidak. Kita bisa menyampaikan isi pikiran dan perasaan kita melalui tulisan, bahkan menggunakan bahasa tubuh, misalnya mengatakan tidak dengan menggelengkan kepala kita. Seringkali orang tua lupa bahwa tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi, dan anak pada umumnya baru bisa berbicara atau menyampaikan 1-2 kata ketika usianya mencapai 18-24 bulan. Akibatnya, orang tua lupa atau lalai untuk menstimulasi kemampuan komunikasi anak sejak dini, bahkan tidak menyadari bahwa anaknya mengalami keterlambatan bicara hingga mencapai usia tertentu. Seharusnya sebelum anak bisa bicara pada 18-24 bulan dan menyadari bahwa ia perlu menyampaikan isi pikiran dan perasaannya melalui berbicara, kita sebagai orang tua perlu mengajak mereka untuk berkomunikasi sejak dini. Caranya sederhana, misalnya mengajak anak untuk menunjuk mainan yang dia inginkan, kemudian bertepuk tangan dan tertawa ketika dia merasa senang. Ketika orang tua sudah mencoba menstimulasi kemampuan berkomunikasi anak, sudah mengajak anak berbicara, namun anak tidak merespon, tidak menatap orang tua, tidak memperdulikan perkataan orang tua, tidak menunjukkan ketertarikan dengan orang-orang di sekitarnya, maka orang tua perlu waspada dengan adanya gangguan autisme atau gangguan perkembangan bicara lainnya. Orang tua perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis anak, dokter spesialis tumbuh kembang, atau psikolog anak, atau mungkin tenaga profesional lain di bidang anak untuk memeriksa lebih lanjut. Ada indikator-indikator khusus yang perlu diperiksa untuk menentukan apakah benar anak ini mengalami gangguan autis, gangguan ADHD, atau mungkin hanya kurang stimulasi dari orang tua. Bagi smart parents yang masih ingin tahu informasi dan edukasi lebih lanjut terkait tumbuh kembang anak, bisa subscribe YouTube kami atau follow IG Adiusada Kapasari ya, karena kami akan terus update informasi dan edukasi terkait tumbuh kembang anak. Sampai jumpa di sesi berikutnya.